semuanya, perkenalkan saya Malia Anindiawati dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh nih salah satu makanan khas Kota Tegal yang punya nama yang cukup unik, yaitu kupat blengong. Yuk kita mulai perjalanan etnosains kita hari ini. Kita akan langsung menuju rumah produksi. Kupat blengong adalah kuliner khas Tegal yang unik, terdiri dari irisan ketupat yang disiram kuah kental gurih dengan lauk sate blengong atau daging blengong yang dimasak pedas. Hidangan ini berasal dari tradisi masyarakat Tegal yang memanfaatkan hewan blengong yang dikenal punya daging lebih padat, gurih, dan berlemak. Awalnya, kupat blengong disajikan dalam acara-acara adat seperti hajatan, selamatan, atau hari-hari besar. Seiring berjalannya waktu, kupat blengong menjadi salah satu ikon kuliner khas Tegal yang tak hanya dijual di warung tradisional, tetapi juga dicari para pecinta kuliner karena rasanya yang unik dan khas. Lewat video ini, saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana proses pembuatan kupat blengong oleh masyarakat. Nah, dari situlah kita akan mencoba merekonstruksi pengetahuan masyarakat ke dalam konsep-konsep sains ilmiah. Lantern swinging above our heads, footsteps sinking in the sand. 1,000 secrets left unsaid, etched in every grain we plant. Sekarang, yuk kita pergi ke rumah produksi kupat blengong yang ada di Pangset. Let's go! Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah produksi nih teman-teman. Yuk kita intip dapurnya. Perkenalkan, saya Malia Anindiawati dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Saya izin mewawancari Ibu mengenai kupat blengong, nggih? Nah, sebelumnya namanya Ibu siapa? Ibu Toima. Toima. Nah, Ibu Toima ini sudah jualan kupat blengong dari kapan? Dari kapan ya? Lupa, pokoknya udah 13 tahun lah. 13 tahun dari sekarang. Iya, dari sekarang. Berarti udah dari tahun berapa ya? 2012. Iya, 2012. Ini jualan kupat blengong ini apa ide sendiri atau gimana? Bukan ide sih ya, cuman di sini tuh mayoritas itu jualannya kayak gini. Nah, khas Tegal sih ini kuliner khas Tegal. Jadi apa ya? Udah khasnya, jadi enggak ini bukan ide kayak semacam apa ya, ikut-ikutan ya, enggak ikut-ikutan tapi udah jadi khasnya Tegal, jadi ya jualannya kayak gini aja Jualan kupat blengong ini cuma Ibu aja atau bagaimana? Ada sih, pertama kan dari mertua, terus suami saya, terus adiknya, ini termasuk kayak turun-temurun gitu. Oh, turun temurun Ya. resepnya juga turun temurun. Iya, resepnya juga turun-temurun. Sebenarnya tuh blengong ini hewan apa sih Bu? Blengong ini Kayak asing gitu. Blengong ini anaknya persilangan dari bebek sama mentong. Nah, itu anaknya namanya blengong. Kalau blengong itu cowok laki-laki semua ya. Tapi kalau yang perempuan itu namanya Kalau bedanya kupat blengong sama kupat biasa itu apa? kalau kupat blengong itu bedanya di lauknya aja sih. Kalau kuahnya itu sama ya, kental agak kental sama, cuma beda lauk. Kalau blengongnya itu lauknya emang blengong semua. Tapi kalau kupat biasa itu lauknya kan ada sate ayam, terus kerang, terus nanti kulit, ya kulitnya juga sama kayak di blengong juga ada kulit. Cuma beda
kupat belum itu cuma kupat sama belumnya aja. Ya, kira-kira bahan apa aja sih yang dipakai buat masak bumbu utamanya itu ya rempah-rempah mbak rempah-rempah kayak bumbu-bumbu itu apa aja gitu ya kayak serai, lengkuas, bawang putih, kunyit, merica, terus ada paya, sayur mayur, banyak sih, jahe juga ada, jahe, bubur ada semua sih, namanya komplit. Bengong itu kan warnanya kuning. Itu pakai apa? Kunyit iya ini kalau rebus pakai kunyit. Kalau rebus bawangnya itu pakai kunyit. Ya udah halus. Jadi kan warnanya kunyit. Kunyitnya itu kalau pengen yang warnanya cerah pakai kunyit yang hijau. Tahu nggak bu? Jadi kayak apa ya? Induknya itu loh. Induk kunyit. Ya iya. Namanya empuk kalau di sini mas. Jadi warnanya putih. Kalau kupatnya buat sendiri Bu, atau sendiri? Buat sendiri. Jadi buat semua ya. Buat sendiri. Dari kupatnya, dari bengongnya, Ya. dari bumbunya malah. Ini suka kasih sendiri. Kalau bengong itu ada teknik khusus masaknya atau enggak itu? Nah, pertama itu bengong yang udah bersih lah, nggak ada bulunya gitu. Terus nanti kan dicuci sampai bersih. Terus nanti direbus itu juga nanti ada bumbu-bumbunya itu kayak serai, daun Rempah-rempah. salam, ya rempah-rempah itu biar nggak amis. Tuh, kalau udah mateng nanti tinggal dipotong-potong. Kalau mau buat sate ya kecil-kecil. Kalau buat yang empal daging itu ya nanti agak besar. Nanti kalau buat yang itu yang digoreng atau yang disemur itu agak gede lah. Tuh. Nah, kalau kupatnya itu biasa kayak buat lontong pertama itu dicuci ya, berasnya itu dicuci bersih, terus nanti nunggu kering. Nah, nanti kalau udah kering nanti kita bikin dibungkus pakai daun daun pisang. Nanti direbus sampai 5 jam. Oh, lama banget ya. Lama ya, biar tanek sih. Kalau nggak tanek nanti cepet basi. Santan kelapa ya. Terus nanti dicampurin sama itu kaldu yang belengong itu yang direbus itu. Terus habis yang belengong tadi habis direbus, dibumbuin, diapain lagi Ibu? Iya, itu disemur, yang disemur. Oh, semur. Iya, itu disemur namanya. Berarti bumbunya itu semur, tapi ada yang ngomong juga rica-rica. Jadi nanti ada kupatnya, ada kuahnya, ada belengongnya, sama ada kerupuknya juga ya Ibu ya? Iya, komplit. Ibu sudah selesai wawancaranya. Terima kasih sudah sharing-sharing sama saya. Sudah bersedia diwawancarai. Semoga laris terus. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke teman-teman, setelah kita ngobrol bareng Ibu Toimah dan kita lihat langsung bagaimana proses pembuatan kupat belengong, sekarang saatnya kita merekonstruksi hasil wawancara tadi ke dalam sudut pandang sains ilmiah. Apa aja sih unsur-unsur sains yang bisa kita temukan dari kupat belengong ini? Kupat belengong merupakan salah satu makanan yang menggunakan daging belengong sebagai bahan utamanya. Belengong ini apa sih teman-teman? Menurut detikjateng.com, pada wilayah Pantura Brebes dan Kota Tegal terkenal dengan unggas belengongnya. Unggas ini bentuknya mirip itik, namun bertubuh bongsor dan dagingnya gurih. Belengong ini berasal dari persilangan itik jantan dan entok betina yang menghasilkan unggas yang jika itu jantan maka dinamakan belengong, sedangkan jika betina dinamakan tongki. Sekedar informasi aja nih teman-teman, beberapa orang mengira bebek dan itik itu sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Bebek sendiri merujuk pada unggas air dalam keluarga Anatidae. Bebek biasanya memiliki postur tubuh yang lebih gemuk, jalannya mendatar, dan gerakannya lebih lambat dibandingkan dengan itik. Sedangkan itik lebih sering mengacu pada jenis bebek atau unggas domestik yang dipelihara untuk diproduksi telurnya. Di masyarakat, pada umumnya bebek lebih dimanfaatkan dagingnya, sedangkan itik lebih dimanfaatkan telurnya. Ternyata, selain daging belengong yang khas,
Dalam proses memasak kupat blengong, masyarakat juga menggunakan berbagai rempah-rempah dan bumbu tradisional seperti kunyit, pala, jahe, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Dalam pelajaran IPA, bahan-bahan ini termasuk zat aditif alami karena berfungsi untuk memberi warna, aroma, dan cita rasa makanan secara alami tanpa bahan kimia buatan. Zat aditif sendiri merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu, seperti memperbaiki rasa, warna, aroma, tekstur, atau memperpanjang daya simpan. Zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, zat aditif alami. Zat aditif ini berasal dari alam, tidak dibuat secara sintesis atau dari pabrik. Contohnya seperti kunyit sebagai pewarna dan jahe sebagai penyedap. Selanjutnya, ada zat aditif buatan. Zat aditif ini merupakan senyawa kimia yang secara sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu, seperti memperbaiki tampilan, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang masa simpan produk. Hampir sama seperti zat aditif alami. Bedanya, zat aditif buatan ini mengandung senyawa kimia. Zat ini dibuat melalui proses sintesis di laboratorium dan tidak berasal dari bahan alami. Zat aditif ini banyak fungsinya loh teman-teman. Salah satunya yang pertama, fungsi zat aditif sebagai pemanis. Zat pemanis adalah zat aditif yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis ini dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami ini bahan tambahan yang ditambah ke dalam makanan atau minuman yang berasal dari sumber alami. Contohnya seperti gula tebu, gula aren, dan madu. Pemanis alami ini memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti berasal dari bahan alami tanpa campuran kimia sintesis. Artinya, pemanis ini aman dikonsumsi karena tidak dibuat secara kimia di laboratorium. Yang kedua, cenderung memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Pemanis alami ini tidak cepat menaikkan kadar gula darah sehingga lebih baik untuk kesehatan. Yang ketiga, masih mengandung kalori yang cukup tinggi, bisa meningkatkan berat badan jika dikonsumsi berlebihan. Meskipun alami, pemanis ini tetap mengandung energi yang bisa menyebabkan penumpukan lemak bila terlalu sering dikonsumsi. Yang keempat, lebih cepat rusak atau basi karena tidak mengandung bahan pengawet. Tanpa tambahan bahan zat kimia, pemanis alami memiliki daya simpan yang lebih pendek dan mudah terkontaminasi dibanding pemanis buatan. Ibu Toimah sendiri menggunakan dua jenis gula, yaitu gula pasir dan gula jawa. Gula pasir berasal dari sari tanaman tebu yang dimurnikan dan dikristalkan. Biasanya berwarna putih atau sedikit kecoklatan. Digunakan sehari-hari untuk minuman, kue, dan masakan. Sedangkan gula jawa dibuat dari nira pohon kelapa yang dimasak hingga mengental dan dicetak. Warnanya coklat tua, rasanya manis dengan aroma khas. Sering dipakai dalam makanan tradisional atau jajanan. Selanjutnya, pemanis buatan. Pemanis buatan merupakan senyawa kimia yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu. Zat ini dibuat melalui proses sintesis di laboratorium dan tidak berasal dari bahan alami. Contohnya seperti aspartam, sakarin, dan sukralosa. Pemanis buatan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang pertama, memiliki tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi dibandingkan gula biasa. Artinya, hanya diperlukan sedikit pemanis buatan untuk menghasilkan rasa manis yang kuat. Yang kedua, rendah kalori, cocok untuk program diet atau penderita diabetes. Karena kalorinya yang sangat rendah, pemanis buatan tidak menambah asupan energi secara signifikan, sehingga aman untuk diet dan penderita diabetes. Yang ketiga, beberapa pemanis buatan dapat menimbulkan efek samping jika dikonsumsi berlebihan, seperti gangguan pencernaan atau alergi. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan reaksi tubuh tertentu, seperti sakit perut, pusing, atau alergi bagi orang yang sensitif.
Yang keempat, rasanya kadang meninggalkan aftertaste seperti rasa pahit atau logam di mulut. Meski manis, beberapa pemanis buatan bisa meninggalkan rasa yang kurang enak setelah ditelan. Untuk jenis zat aditif selanjutnya yaitu pewarna. Zat aditif pewarna adalah zat yang ditambahkan ke makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan untuk memberikan warna atau memperkuat warna yang sudah ada. Untuk pewarna alami diperoleh dari tumbuhan yang mengandung pigmen alami dan aman digunakan dalam makanan. Pewarna alami memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, yaitu yang pertama, aman bagi tubuh karena tidak mengandung bahan kimia sintesis. Pewarna alami berasal dari tumbuhan sehingga lebih aman dikonsumsi tanpa risiko bahan kimia buatan. Yang kedua, bisa memberikan manfaat tambahan seperti aroma khas atau kandungan antioksidan. Selain memberi warna, pewarna alami juga sering membawa aroma alami dan zat bermanfaat bagi tubuh seperti antioksidan. Yang ketiga, warnanya cenderung kurang cerah dan cepat pudar saat dimasak. Warna yang dihasilkan biasanya tidak sekuat pewarna buatan dan bisa memudar saat terkena panas. Yang keempat, daya tahan penyimpanannya lebih pendek dan mudah rusak atau berubah warna dibandingkan pewarna buatan. Karena tanpa pengawet, pewarna alami lebih cepat basi atau mengalami perubahan warna jika disimpan terlalu lama. Ibu Toima menggunakan pewarna alami yaitu kunyit. Kunyit itu salah satu bumbu dapur yang berfungsi ganda sebagai pewarna alami makanan. Dalam makanan ini, kunyit digunakan untuk memberikan warna kuning keemasan yang khas pada kuah dan olahan daging blengong. Warna tersebut berasal dari zat aktif bernama kurkumin, yaitu senyawa pigmen alami yang larut dalam minyak. Penggunaan kunyit tidak hanya bertujuan untuk mempercantik tampilan, tetapi juga menambah aroma dan rasa yang khas rempah-rempah yang memperkaya cita rasa makanan tradisional. Selain itu, kunyit juga memiliki manfaat kesehatan, seperti bersifat antiinflamasi dan antioksidan, sehingga menjadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan pewarna buatan. Dalam pengolahannya, kunyit biasanya ditumbuk atau diparut lalu diperas airnya, atau bisa juga langsung ditumis bersama bumbu agar warnanya keluar sempurna dan meresap dalam masakan. Ibu Toima sendiri menggunakan kunyit dengan cara dicampur dengan bumbu lain dan dihaluskan, kemudian ditumis. Selanjutnya ada zat pewarna buatan. Pewarna buatan ini zat sintesis hasil rekayasa kimia yang digunakan untuk memberi warna menarik pada makanan dan minuman. Zat ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Untuk kelebihannya, warna lebih cerah dan tahan lama. Pewarna buatan mampu memberikan warna yang menarik dan tidak mudah pudar meski melalui proses pemasakan atau penyimpanan. Yang kedua, stabil dalam suhu tinggi atau proses pengolahan makanan. Maksudnya, zat ini tetap mempertahankan warnanya meskipun terkena panas atau dicampur dengan bahan lain. Untuk kekurangan zat pewarna buatan, jika digunakan berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti alergi atau iritasi. Beberapa orang bisa mengalami efek samping seperti gatal-gatal, mual, atau reaksi alergi jika mengonsumsi zat pewarna buatan terlalu banyak. Lalu, tidak semua jenis aman untuk anak-anak atau orang sensitif terhadap bahan kimia. Beberapa pewarna sintesis dilarang digunakan dalam makanan karena beresiko mengganggu kesehatan jangka panjang. Bisa. Oh, emang dia mau getar ya? Kamu tunjukkan tangannya stabil lagi getar. Tapi kalau Oh, tangan stabil kayak gini. kayak gitu. Oh, ya aku begitu. Itu sih. Enggak, kamu lanjutin aja. Kan
sambal. Pedas. Yang satu enggak. Oh, pedas. Habisnya enggak? Mau enggak kasih ini? Enggak kasih ini. Enggak. Itu aja bumbu merah. Iya, bumbu merah aja. Enggak bisa dikecilin lagi. Udah bagus ini stabil aku. Kamu satenya mana? Apa di Ini sini? enggak usah dikasih bawang goreng. Dikasih. Yang ini kasih. Ini dikasih ini kan. Kamu yang itu yang kasih Sambalnya oh ini itu. Iya, pakai. Iya. Enak tau malah sambal goreng. Apa? Enggak suka bawang goreng. Bawang sih. Ini bener enggak? Iya bener. Kamu satenya mana? Ambil aja. Ya, apa aja sih? Ada campurnya enggak? Aku bisa. Apa sih ini apa itu? Yang belungannya mana? Ah, bisa yang belungannya bisa. Berarti ini kulit. Itu apa sih? Itu sate peluang itu. Sate peluang. Yang itu apa? Yang itu ini mah rusak. Oh, jadi bisa kan sini. Jatuh.